Sebenarnya bisa sampai situ, lurus pakai. Halo Tribuners, kembali lagi nih bersama saya Rizky Fadriani dalam acara Triponcast, Tribun Pontianak Official Podcast. Tribuners, apa kabarnya nih kalian hari ini? Sehat ya? Amin. Semoga semuanya sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk teman-teman di studio gimana kabarnya nih hari ini? Sehat? Kok gak ada suaranya? Sehat dong. Semangat hari ini. Semangat gak nih? Semangat semuanya. Tapi sebelum itu kami minta untuk Tribuners di rumah juga mendoakan saudara-saudara kita yang berada di Sintang dan sekitarnya yang saat ini juga masih terendam banjir, dan semoga saudara-saudara kita juga dilindungi oleh Tuhan yang Maha Esa gitu. Dan semoga musibah ini juga cepat berlalu ya Tribuners. Dan untuk mengawali minggu ini kita akan memulai obrolan seputar otomotif. Dan buat kalian yang kira-kira kayaknya masih pengen ya memiliki kendaraan impian atau masih yang pengen belajar otomotif, nah podcast ini berguna nih untuk kalian dan semoga bisa disaksikan sampai selesai nantinya. Karena apa? Hari ini kita sudah kedatangan seorang narasumber yang sangat-sangat spesial nih. Jauh ya, tidak bersama Rizky di studio hari ini karena jarak memisahkan kita nih ya. Dan hari ini kita sudah kedatangan Om Lucky nih di sini. Halo Om, apa kabarnya Om? Halo. Ya, Assalamualaikum. Selamat pagi menjelang siang, Mbak Rizky. Salam kenal buat semua. Ini kita baru kenalan ya nih Om. Iya, betul Mbak Rizky. Ternyata Mbak Rizky oke. Nah Tribuners, untuk kalian yang belum tahu ya, siapa sih Om Lucky ini kok tiba-tiba nongol nih ya di Triponcast kita hari ini. Nah, Om Lucky ini merupakan Ketua Umum Mitsubishi Expander Indonesia atau yang lebih dikenal dengan MIXI. Jadi untuk kalian yang kira-kira anak MIXI, ya Captor Pontianak ataupun Captor sekitarnya, nah saksikan ya podcast kita sampai selesai. Karena hari ini kita kedatangan seorang bintang tamu maupun narasumber yang luar biasa nih. Dan teman Rizky ada yang ngefans nih Om sama Om. Oh dan ya, Om panutanku katanya. Dan ya, sekarang terima kasih. juga Jadi terpesona saya. Iya benar, dan dia juga sekarang jadi anak MIXI Pontianak nih Om. Oke, ya siap, terima kasih. Om, kalau boleh tahu nih ya Om ya, mungkin ini perkenalan kita yang pertama nih Om. Dan juga Tribuners juga ini pertama kalinya nih kenal sama Om yang di Pontianak. Mungkin bisa lebih diperkenalkan diri lagi nggak nih Om, biar lebih dekat gitu. Siap. Baik, lebih dekat berarti saya maju ya, biar kelihatan dekat. Senyamannya Om aja nih. Kalau mundur saya jauh. Oke, ya salam kenal untuk semua pemirsa kayak di TV aja. Tapi nggak apa-apa, ini lagi di layar TV ya. Untuk Tribun Pontianak, salam kenal. Nama saya adalah Lucky. Saya posisi di kota Tangerang Selatan ya, teman-teman semua. Nah, kebetulan kalau kita di komunitas biasanya panggilannya Om dan Tante. Jadi mau usia berapapun Om dan Tante, kecuali adik-adik kecil ya. Kalau adik kecil kita nggak panggil Om Tante, kasihan masih kecil tuh jadi Om Tante. Jadi kita panggil adik-adik. Nah, seperti itu Mbak Rizky. Nah, saya dari Tangerang, kebetulan saya tergabung di komunitas Mitsubishi Expander Indonesia atau biasa dikenal dengan MIXI. Nah, untuk MIXI sendiri, kita adalah pecinta dan pengguna dari varian mobil Expander yang dikeluarkan oleh Mitsubishi Motor Sales Pramayuda, ya, Mitsubishi Motor Pramayuda Sales Indonesia. Nah, untuk saat ini kami sendiri berdiri sudah dari tahun 2017 kami mulai terbentuk. Ya, kebetulan kami adalah beberapa founder kami
Yang sebelumnya di bulan September 2017 mereka melihat bahwa ada kendaraan yang baru nih, yang unik gitu ya. Karena desainnya waktu pertama kali keluar itu sangat elegan banget gitu ya, dari sorotan lampunya dan lain-lain. Nah, sehingga akhirnya kita terpikir dari beberapa founder ini membentuk komunitas yang untuk mewadahi pecinta dari mobil Mitsubishi ini, Xpander ini. Akhirnya diciptakanlah dengan nama Mixi, ya. Dan akhirnya pada Januari tahun 2018, tepatnya di tanggal 27, kita langsung mendeklarasikan komunitas Mixi. Dan alhamdulillah saat ini kami sudah ada di 40 chapter di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dan juga dengan 1.191 member yang ada di Indonesia. Luar biasa Kebetulan sekali. saya adalah Berarti saudara-saudaranya ini tersebar dari Sabang hingga Merauke ya Om. betul sekali, betul sekali. Berarti ini membuktikan kalau pengguna Xpander Indonesia itu juga udah luar biasa banyaknya Om. Betul sekali. Jadi kita melihat ya untuk trennya untuk di Xpander sendiri di Indonesia ini penjualan kalau nggak salah saya lihat dari database ya itu urutan ketiga ya. Jadi ketiga dari penjualan kendaraan MPV ya, SUV ya, MPV sorry. Nah jadi peminatnya banyak sekali karena kita melihat bahwa dari Mitsubishi sendiri mereka setiap tahunnya itu mereka selalu melakukan inovasi-inovasi baru dari unit-unit kendaraan yang ada. Dari Xpander pertama keluar di tahun 2017 sampai sekarang yang terbaru dari New Xpander itu sudah ada beberapa perubahan yang kita ini rasanya dibawa sesuatu itu bikin penasaran apa sih yang baru, fitur-fitur apa. Jadi sehingga kita itu membuat daerah kita itu pengen bisa memiliki kendaraan Xpander seperti itu. Juga karena uniknya, inovasi-inovasi juga ya Om. Betul sekali. Nah, yang menariknya nih Om, katanya komunitas ini sudah ada duluan nih ketimbang mobil Xpandernya sendiri. Betul. Nah, jadi gini, untuk waktu di awal tahun 2017 kami terbentuk tuh unit meskipun belum ada, tapi kita sudah semangat ya, antusias ya. Antusias dalam hal membentuk paguyuban, maksudnya membentuk silaturahmi ini, komunitas ini. Karena kita mewadahi dalam arti di dalam komunitas ini untuk saling sharing ya mengenai otomotif, mengenai manfaat dan benefit kita dalam hal berkomunitas ya, membentuk silaturahmi atau komunitas. Jadi banyak hal yang bisa kita dapat. Sendiri menggunakan Xpander nih. Halo Om. Dengaran nggak suara Rizky? Mohon maaf, ya terputus tadi. Oke. Ya, tadi terputus. Mohon maaf, terputus. Sekarang suara Rizky udah oke nih Om. Udah oke belum? Halo Om? Sudah terdengar. Oke. Ini Rizky lanjut nih ya Om ke pertanyaan berikutnya nih ya. Karena Rizky penasaran sekali Om. Nah kalau Om Lucky sendiri nih Om, sudah berapa lama sih Om Lucky menggunakan atau mengendarai Xpander nih Om? Ya. Saya waktu itu menghadiri pameran di Gias ya. Kebetulan hari ini juga lagi Gias di Jakarta, lagi di Tangerang lagi ada event pameran. Jadi begitu saya lihat di tahun 2017 di awal-awal saya sudah langsung menggunakan. Jadi begitu di awal saya langsung sudah tertarik seperti itu ya. Jadi kalau untuk dibilang pakainya kapan, saya waktu itu DP di tahun 2017 dan datangnya itu unitnya di bulan April tahun 2018. Jadi kalau sekarang 2018 sampai sekarang ya itu pun sudah hampir 3 atau 4 tahun ya saya menggunakan Xpander ini. Kebetulan saya menggunakan yang tipe Sport, Xpander Sport. Ya. Itu kan Om? Betul. Nah kalau waktu saya di awal melihatnya ya karena kan dari sisi bodinya itu unik ya, dalam arti agak sesuatu yang berbeda. Dia kendaraan yang mempunyai
eksteriornya, dari sisi lampunya, alisnya, ya, terus lampu di bawahnya, dan juga interiornya cukup menarik gitu. Nah, ini yang membuat saya melihat bahwa ini ada sesuatu yang terjadi perubahan ya dari sisi otomotif yang dulunya bentuknya kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang ada bentuk yang agak berbeda, Nah, sehingga itu membuat pertama saya tertarik. Kemudian kalau yang saya tahu bahwa Mitsubishi itu memang sudah tidak perlu diragukan lagi ya dalam hal memproduksi suatu kendaraan, karena kita tahu bahwa dia sudah cukup lama. Mitsubishi sendiri berinovasi dalam banyak jenis kendaraan gitu. Jadi itu yang membuat saya tertarik dengan kendaraan namanya Xpander ini. Berarti jatuh cinta pada pandangan pertama nih ya Om. Setuju, betul. Pas di pameran dia cakep banget. Bener, kalau menurut Om itu cakep dari segi bodinya gitu Om ya. Tapi kalau untuk performanya sendiri nih Om, kan Om sebagai pengguna Xpander dari awal sampai saat ini udah pasti banyak nih rintangan yang Om hadapi segala macam menggunakan Xpander ini. Nah, kalau untuk reviewnya sendiri nih, untuk keunggulan dan kekurangan dari Xpander ini seperti apa nih Om? Iya, jadi seperti ini. Yang pertama, Xpander ini saya melihat ada inovasi-inovasi baru ya yang selalu dikeluarkan. Waktu di awal di unit-unit pertama dari sisi lampu besar ya, itu sinarnya masih kurang terang gitu kan. Nah, tapi dengan kondisi sekarang ini yang terbaru ini mereka selalu melakukan inovasi. Sehingga kalau yang bentuk terbaru ini ada namanya Mitsubishi Xpander yang facelift ya. Jadi itu desain yang terbaru. Itu lampunya sudah disesuaikan dengan kondisi yang sekarang ini lebih terang ya, lebih terang sehingga kita secara pandangan itu lebih nyaman. Itu ada perubahannya ya, yang dulu kurang jadi sekarang udah mulai baik. Terus yang kedua, grill depannya juga udah mulai berubah. Grill depannya lebih elegan, sama di bumper bagian belakangnya juga lebih agresif kelihatannya ya. Kemudian kelebihan lain dari Xpander yang saya suka itu mulai dari sekarang sampai sekarang, yang dulu sampai sekarang ini adalah ada 17 tempat penyimpanan. Jadi bayangkan ya, 17 tempat penyimpanan. Jadi kita mau taruh apa aja bisa. Ada kotak-kotaknya banyak tuh. Di depan ada, kiri kanan, console box ada, bahkan di belakang-belakang pun juga ada. Gitu. Apalagi yang unit yang terbaru, dia ada untuk handrest-nya ya. Jadi untuk tangannya ya. Jadi untuk letakkan tangan sama untuk taruh minuman. Nah, ini yang terbaru. Yang luar biasa dari Xpander itu juga di beberapa setiap kursi itu kita ada colokan untuk ngecas handphone. Jadi kan kita nggak usah, tolong casin dong dari belakang, oper ke depan gitu, nggak usah. Jadi di belakang pun kita bisa panggil kursi belakang pun ada charger USB untuk ngecas HP. Ya, jadi memang sudah dipikirkan konsep yang kekinian dan juga kelebihan lain begitu kita buka nih kursinya, kita lipat-lipat itu kita bisa bawa macam-macam. Mau bawa kasur apa bisa. Bahkan kalau misalnya yang berkeluarga ya, saran saya gunakan Xpander karena kenapa? Dia luas sekali. Begitu dilipat itu luas sehingga kita bisa taruh kasur untuk anak-anak bermain. Jadi tidak bosan. Gitu, seperti rumah kedua kita. Nah, gitu. Selain itu yang terbaru ini dashboardnya juga mulai desainnya terbaru ya, dengan warna yang lebih bagus, fitur-fiturnya bagus juga, namanya apa, monitornya itu juga bagus ya, audionya juga sudah mulai ada perubahan. Setiap kondisi yang ada dari kendaraan Mitsubishi ini selalu mengalami penyempurnaan. Dulu kami masih belum ada auto lock, terus belum ada cruise control ya. Sekarang sudah mulai nih. Jadi yang unit baru sudah ada cruise control. Cruise control itu di saat kita ngegas itu kita bisa tentukan set di berapa kilometer, misalnya 80, udah kita pencet tombolnya, udah jalan sendiri tanpa perlu digas. Yang penting jangan lupa ngerem. Nah, yang penting jangan lupa ngerem. Bahaya nih Om. Ya, betul. Jadi memang selalu inovasi yang baru. Kalau bilang kelemahan ya, kembali lagi semua produk tidak ada 100% di dunia ini yang sempurna. Bener. Pasti ada aja yang kurang, pasti ada gitu. Kesempurnaan bukan milik kita ya, kesempurnaan adalah milik pencipta. Nah, jadi kekurangan itu biasanya contoh ada dulu pernah ada kasus namanya shockbreaker bocor ya, kemudian AC kayak gitu. Tapi itu hal-hal yang saya bilang masih umum lah.
ya, masih umum. Karena kenapa? Kalau bicara shockbreaker kan juga dari tergantung medan yang kita sering lewati. Kalau kita sering jalan ke medan yang lebih parah ya otomatis shockbreaker juga terpengaruh ya. Kemudian kalau kita bicara AC, nah ini penting sekali. Teman-teman usahakan kalau AC bagian tengah itu sering dinyalakan juga ya. Karena kalau nggak sering dinyalakan kan nanti dia udara itu nggak ada sirkulasi, yang bagian tengah itu dia butuh bugar juga. Nah, jadi itu yang menjadi kemarin cerita dari teman-teman komunitas, oh problemnya di shockbreaker, di AC. Tapi seiring waktu berjalan, semua itu sudah saya bilang sudah hampir tidak ada. Sudah mau mendekati, saya bilang oke lah, bagus banget. 99% oke, saya bilang. Jadi sudah diperbaiki semua, udah nggak ada. Dan lebih bagus kan. Dan untuk rute terjauh Om sendiri nih Om, berkendara menggunakan expander itu sampai kemana nih Om kira-kira? Kebetulan kalau saya kan 2018 itu saya pernah ke Bromo. Jadi dari kita ada touring ya, ada touring bersama dengan teman-teman. Nah kebetulan kita di Mitsubishi Expander Indonesia ini, di Mix ini ada banyak teman-teman yang mempunyai hobi, kesamaan hobi ya. Ada yang hobinya touring, terus ada yang hobi kita makan-makan kayak gitu ya. Kalau lihat saya, lihatnya pasti makan-makan kayak gitu kan. Nah, karena ya identik dengan kecil gitu orangnya. Antara makan-makan sama travelingnya nih, karena muka Om tuh fresh sekarang nih Om, semangat nih. Jadi semangat juga Rizky hari ini nge-hostnya. Iya, terima kasih. Nah, jadi saya touring mulai dari Jakarta kita ke Bromo waktu itu. Ya, jadi Jakarta ke Bromo. Jadi kebetulan waktu di awal kita ada touring kita namanya Expentour. Nah, Expentour ini kita namakan Expentour di bawah naungan Mixi. Kita touring dengan waktu itu di kalau nggak salah 28 KR. Jadi kita konvoy. Jadi ada RC-nya, ada sweeper-nya. Tentu saja kita mengikuti aturan lalu lintas yang ada ya. Jadi tidak ugal-ugalan karena kita membawa nama komunitas. Nah, jadi dari Jakarta sampai ke Bromo. Terus yang kemarin barusan kita ada Expentour juga yang ketiga, kita ke Pangandaran. Jadi dari semua daerah tuh datang, dan dari Jawa Tengah, dari mana kita kumpul, jadi kita iring-iringan. Dan yang kali ini kita hampir tembus di 48 KR, jadi cukup panjang ya rantainya. Dan kalau saya sendiri baru keliling Jawa aja ya, Mbak Rizky. Kalau teman-teman yang lain, kalau saya lihat kilometernya sudah melampaui batas, jadi udah panjang banget. Kalau saya baru hampir mendekati 100.000. Kalian teman-teman ada yang sudah lebih dari 100.000. Jadi jam terbangnya cukup tinggi. Ada yang sering ke Sumatera dari Jakarta, ada yang sering ke Bali, bolak-balik pergi Bali dari sini juga ada. Ya, karena nyaman banget gitu loh nyetirnya. Jadi mereka menjadikan mobil ini sebagai kendaraan yang menemani terus. Selain kita bicara kalau mau kemana-mana kan bisa aja naik pesawat gitu ya. Benar. Tapi karena akses tol ini sudah mulai lancar, sudah mulai bagus, ya kita menggunakan kendaraan. Jadi ada teman sampai ke Bali, bolak-balik Bali, Jakarta sering pakai. Seperti itu. Jadi cukup nyaman dan saya rasa kalau nggak pakai expander rugi deh. Oke nih Om, tadi Om juga udah cerita nih kan Om pengalaman dari teman-teman Om yang touring dari Jakarta, Bali gitu kan, bolak-balik segala macam. Nah kalau dari Om sendiri nih Om ya, yang sudah keliling Jawa menggunakan expander nih, review dari performa mesinnya itu seperti apa sih Om? Karena kan kalau misalnya ada beberapa mobil itu tidak bisa kita gunakan untuk jalan jauh ataupun medan yang berat gitu. Nah kalau expander ini seperti apa sih Om? Ya, jadi kalau untuk expander sendiri yang kita tahu bahwa dia kan mesinnya itu 1,5 L MIVEC ya, MIVEC DOHC 4 silinder. Nah, ini sudah saya sudah cukup ya, karena kenapa? Dia mempunyai torsinya itu udah 141 dan tenaganya 105 PS. Jadi dalam kondisi tanjakan dan akselerasinya sudah mulai, saya bilang oke banget gitu. Jadi tanjakan gak ada masalah. Ya, tanjakan, turunan itu juga sudah oke. Jadi safety banget. Belum lagi dengan kondisi pengereman ya. Remnya juga dilengkapi dengan ABS. Fitur-fitur pengeremnya juga udah bagus, dan juga untuk safety-nya ya, kita tahu ada airbag-nya dan lain-lain. Jadi kalau untuk saya bilang untuk performa mesin sih oke banget. Jadi nggak ada masalah, tidak pernah ada trouble sampai saat ini. Oke, berarti gitu.
selain interiornya yang oke, mesinnya juga oke gitu ya Om. Jadi mobilnya juga mobil yang oke nih sebenarnya. Oke, betul, betul. Nah, untuk Apalagi yang merawat, baru-baru ini. nah kalau untuk merawat mobil yang oke seperti ini nih Om, ada nggak sih Om tipsnya gitu? Karena teman Rizky juga ada bertanya-tanya nih ya, karena dia juga pengguna Expander. Ada nggak tips untuk merawat mobil atau kendaraan seperti Expander ini nih Om? Ya. Nah, kebetulan kalau untuk dari Mitsubishi sendiri, dia sangat care ya, khusus untuk kita pemakai. Di antaranya seperti ini, di saat kita sudah membeli mobil Expander ini, kita mendapat gratis servis sampai 50.000 kilometer. Ya, 50.000 kilometer dan atau 3 tahun atau 50.000 kilometer, mana yang lebih cepat, seperti itu. Nah, di situ jadi kita lakukan apa? Kita nggak perlu keluar biaya lagi untuk perawatan. Intinya adalah mengikuti aturan dari buku servis tersebut. Jadi di awal 1.000 kilometer kita masuk ke beres, kemudian di 10.000, 20.000, mana mereka ada bukunya dan ada historinya. Jadi kalau untuk perawatan, saran dari saya gunakan yang pertama, lakukan penggantian oli tepat waktu ya, karena itu bicara mesin. Mesin itu adalah jantungnya kendaraan gitu kan. Kalau ibarat manusia itu ya jantung kita gitu kan. Nah, mesin itu adalah jantungnya di otomotif di kendaraan. Jadi penting sekali kita melihat dari penggantian oli yang tepat waktu. Kemudian sering juga kita lakukan apa? Dicuci ya kendaraan kita saat kita pakai perjalanan jauh atau sering kita melewati jalan-jalan berbanjir gitu kan, penting sekali kita juga cuci kendaraan kita ya. Kemudian selain itu kita servis rutin aja, servis rutin karena kan kita tahu nih, karena kita sering berkendara otomatis ya paling enggak rem kita cek gitu ya, tekanan angin, nah itu kita harus perhatikan. Nah, selain itu juga beberapa yang umum ya, kalau misalnya kita mau perawatan yang standar ya kita di rumah itu ngecek air aki, kemudian air radiator, air wiper dan sejenisnya, termasuk angin ban angin yang perlu kita perhatikan seperti itu. Jadi perawatan sih kalau menurut saya tidak terlalu rumit, dan juga dari Mitsubishi sendiri mereka juga mempunyai customer care yang luar biasa ya. Kenapa? Di saat kita sudah servis, biasanya mereka akan calling kita, selamat siang Om Luki, kemarin sudah servis ya, bagaimana kendaraannya, apakah oke atau ada yang kurang, dan setelah kita servis pun kita biasanya dicuci kendaraannya, nah dicuci dari mereka gitu, jadi kita benar-benar merasa nyaman lah, merasa enak banget gitu, ada perhatian dari pihak beres ini, seperti itu. Jadi perawatannya sih saya rasa simple banget, seperti itu. Berarti selain dari perawatan yang simple, juga treatment yang diberikan dari Mitsubishi-nya luar biasa sekali ya Om. Ya, betul sekali. Betul. Nah kalau untuk jadi pokoknya kita cuma keluarin beli bensin aja deh. Jadi nggak usah mikir mengenai biaya perawatan, semua masuk ke bengkel resmi, semua gratis, nggak perlu keluar duit. Sampai 3 tahun ataupun 5.000 ya Om. 50.000 kilometer. 50.000 kilometer ya Om. Ya, nah kalau untuk perawatan khususnya tuh Om, ada nggak sih Om kalau untuk Expander ini Om? Ya kalau untuk perawatan khusus ya, kalau seandainya kita secara pribadi sih mungkin ya kita harus perhatikan dalam hal seperti ini. Kondisi Indonesia kan kita tahu cuacanya panas nih ya kadang, terus juga hujan. Ya untuk parkir kendaraan kita, nah usahakan parkir ya kira-kira situasinya itu tidak terlalu kena panas langsung ya kan. Terus sudah itu paling enggak yang umum kalau yang saya biasa lakukan ya pengecekan rutin aja. Jadi ngecek air aki gitu kan, kemudian air radiator, air wiper dan lain-lain. Jadi tidak ada yang terlalu sulit sih kalau menurut saya. Sambil kita sering kalau bisa juga cek kondisi oli ya, stik olinya kita lihat gitu kan, apakah ada kurang dari olinya. Jadi nggak ada yang nggak terlalu sulit sih menurut saya. Perawatan itu standar aja. Apalagi di pojok Om, gitu. Ya.
Udah masuk betul. musim penghujan Om, berarti ada perawatan lain lagi nih ya Om ya, disesuaikan. Kalau musim hujan mungkin lebih sering-sering dilap gitu, biar tidak menyebabkan korosi yang cepat gitu ya Om. Karena Betul. besi Sering apapun, dicuci. bener. Dan besi apapun Om, kalau kena air hujan gitu ya, lama-lama juga bakalan berkarat Om ya, sebagus apapun besinya. Jadi mungkin kembali lagi nih ya Tribuners, untuk kalian itu disesuaikan juga kalau musim panas ya, hindarilah panas yang berlebih ya Om. Betul. Apalagi panas hati. Ya. Itu lain Om, panasnya Om. Obatnya juga lain Om Lainnya. kalau udah panas hati itu. Iya, itu nggak boleh disejukin itu. Seru nih ya Siap. Tribuners, ngobrol bareng Om Lucky gitu ya. Kita ngobrol santai banget nih Om hari ini. Siap, siap. Nah Om, Baik. kabarnya nih ya, Mitsubishi juga baru merilis New Expander dan New Expander Cross gitu. Ini dua produk Betul. yang berbeda nih Om. Tapi kalau dari pantauan Om sendiri nih Om, apa perbedaan yang mencolok dari kedua tipe ini Om? Ya. Jadi selisih harga dari kalau untuk di tahun 2021 ini dari Mitsubishi sendiri sebenarnya keluarkannya variannya itu adalah yang pertama itu kan ada, kalau bicara di cross ya, cross itu ada manual transmisi dan manual transmisi dan CVT ya. Nah, paling beda aja di fitur dari sisi lampunya dan interiornya lebih lebih bagus ya kalau semakin tinggi. Jadi beberapa tipe tingkatannya kan ada GLS, GLS Matic dan manual, kemudian ada Exit, ada Sport dan Ultimate. Setelah itu baru di Cross. Jadi memang ada harga, ada nilai ya, ada harga, pasti ada sesuatu yang didapat. Jadi semakin kita nanti speknya semakin tinggi, pasti akan ada perbedaan. Misalnya dari sisi peleknya, kemudian audionya, fitur dalamnya, jok kursinya. Jadi seperti itu. Jadi perbedaannya adalah kurang lebih di sana. Dan kalau yang saya lihat dengan kondisi yang ada nih, Expander ini ya karena sudah banyak orang yang pakai dan kenal. Nah, ini harganya juga sudah mulai oke sih kalau menurut saya. Ada kenaikan, tetapi saya bilang memang sudah wajar gitu loh. Harganya dulu saya beli, mohon maaf ya, saya buka kartu sedikit nih. Tahun 2017 saya pakai Sport itu, Ultimate Sport itu harganya masih 225 juta. Nah, sekarang di tahun ini untuk yang Sport, untuk yang Matic aja harganya sudah berapa? 297 juta. Wah, luar biasa ya. Berarti demandnya naik terus ini. Saya bilang, masyarakat sudah mulai antusias banget gitu loh untuk memakai expander. Nah, kebetulan kalau saya dapat informasi kan ada lagi promo ya, promo dari PPNBM tuh. Jadi ada insentif, ada potongan sekitar kurang lebih 27 jutaan kalau nggak salah. Apalagi kalau teman-teman ya mungkin yang pas datang ke Jakarta beli di Gias, di acara Gias itu biasanya ada hadiah-hadiah menarik yang diberikan dari pihak BNS. Jadi kalau saya sampaikan perbedaan dari setiap kendaraan yang ada ini sesuai lah dengan kenyamanan yang akan kita dapat sih. Begitu, Bener. Rasti. Ada harga, ada rupanya ya Om. Betul, betul. Ada harga, ada rupa. Dan ternyata harga dari Expander ini juga merakyat sebenarnya, sesuai dengan fasilitas yang ditawarkannya. Betul. Nah, Betul. kalau dari Om Lucky sendiri nih Om, kira-kira ada nggak nih Om keinginan ataupun hasrat gitu untuk beralih dari Expander Sport tadi ke Expander yang baru nih? Hasrat dan keinginan ada, tapi tergantung isi kantong. Nah, itu. Oke. Kalau kantongnya mendukung, oke banget. Jadi hasrat dan keinginan ada gitu, ya kan? Ibarat kita pengen meluk gunung, nah itu oke. Yang penting kita harus meluk rame-rame kan ya. Nah dalam arti ada keinginan sih, ngiler juga kalau udah lihat ke pameran. Nah, makanya itu kalau udah lihat pameran itu, waduh, paling istri yang paling ngomel tuh bilang, udah belanja terus gitu kan. Kalau biasanya ya mohon maaf, kalau tante belanja lihatnya baju, fashion ya kan. Nah kalau kita cowok, aduh belanjanya serem ya kan, ganti pelek gitu kan, ganti audio, ganti lampu. Nah itu biasa udah mulai gitu kan, tantenya bilang, mau belanja apa lagi nih, beli apa lagi. Jadi ada keinginan sih, ada keinginan. Tapi Itu nanti menimbulkan kekhawatiran Om. ya betul, menimbulkan motivasi sih. Jadi rasa pengen banget sih jadinya. Nah Pengen kalau beralih. kalau dari Om Lucky sendiri nih Om, kira-kira udah nyarinya mungkin udah diincer nih
tipe expander yang mana nih Om? Kalau emang berkesempatan nantinya membelinya. Ya, jadi ya mungkin kalau didoakan sama seluruh penduduk Indonesia, khususnya Amin. Tribun Pontianak, amin. Waduh, terima kasih loh ini kalau didoakan sama namanya juga udah Mbak Rizky, ya kan? Biasanya saya ketularan Rizkinya, kayak gitu Ih, ya. Rizky suka nih ya Om. Teman-teman di sini Kalau juga saya udah sih lebih, amin Om. iya. Jadi kalau saya sih senang ke cross ya, expander cross gitu loh. Dia ada sesuatu yang saya lihat agak keren gitu loh, lebih gagah, lebih elegan gitu. Kalau saya pengennya larinya ke cross. Saat ini kan saya pakai sport ya, seperti itu. Oke. Berarti kembali lagi ke selera masing-masing ya Om. Itu selera Sukanya yang masing-masing. mana? Kalau dari Om Lucky sendiri itu lebih ke yang cross tadi Om. Karena lebih gagah Om. Atau lebih apa nih Om? Sebenarnya kalau secara asli bentuk sih sama ya, cuma yang perbedaan ada tuh di sisi lampu-lampunya, kemudian lampu belakangnya ada perbedaan sedikit sih. Gitu. Kalau interiornya secara bahannya juga lebih kualitasnya lebih tinggi. Dari segi kursinya, joknya seperti itu, terus jahitan dari sofanya juga lebih bagus. Wah, Belum lagi keren banget ya dashboardnya Om. juga lebih keren. Sampai memperhatikan detail dari mobil Iya, tersebut Om. betul. Dan jahitannya juga Iya, rapi ya Om, bagus gitu. Berarti sedetail itu kalau bagus. untuk Om Lucky memperhatikannya Om. Betul, betul ya. Karena bagaimana ya? Kalau saya kan dulu pernah sebelum ini kan pernah pakai mobil yang sebelumnya itu karena saya lihat sofanya itu penting sekali kan karena saya orangnya kurus ya. Begitu kalau duduk kadang sofanya suka rusak gitu kan, jadi suka sobek-sobek gitu. Makanya saya penting sekali lihat dari bahan Benar. bahan dari sofanya sendiri. Selain kita bisa juga upgrade dengan nambah sendiri juga oke ya. Tetapi dari dasarnya dulu udah bagus, saya rasa pasti kita juga nyaman untuk berkendara. Karena kalau kita bicara apalagi di kami ini suka touring, itu kan di mobil itu bisa sampai berjam-jam. Kadang bisa sampai 3 jam, 4 jam, 5 jam, kayak gitu. Apalagi kalau saat konvoy. Jadi memang kenyamanan itu sangat-sangat dibutuhkan. Ya, yang luar biasa juga expander ini yang saya rasakan dia lebih kedap ya suaranya. Jadi nggak terlalu bising. Dari kendaraan dari luar itu nggak terlalu ramai masuk ke dalam kabin. Nah, seperti itu. Itu salah satu kelebihan yang lain. Benar, berarti kenyamanan itu tetap yang utama ya Om. Ya, Dan sejauh ini Om, apakah Om sudah pernah nih Om memodif expander Om? saya ada modif sih. Saya lebih senang mainnya di lampu. Main di lampu, di alis-alis. Jadi alisnya itu saya rubah. Jadi kalau biasanya warnanya ada kuning sama putih, ini saya warna kayak odong-odong. Kayak odong-odong ya. Jadi Oh, ada lampu hijau, kuning, merah, ada pink, ada hijau, ada ungu. Jadi lampunya bisa berubah-ubah. Kayak gitu. Saya terinspirasi dengan odong-odong yang ada di alun-alun biasanya kayak gitu oke. ya. Seru Tapi sekali nih Om. bukannya gitu. Bercanda ya. Nah, karena alis itu saya lihat itu sesuatu yang berbeda ya dari kendaraan yang otomotif yang sejenis. Nah, expander yang punya alis ya, alis sennya itu, lampu sennya yang di atas itu yang bagus. Jadi saya gunakan dengan modif lampu-lampu yang dia bisa berubah-ubah, biar nggak bosan karakternya. Kemudian lampu besar juga saya udah ganti seperti transformer, jadi lampunya kayak ada matanya gitu. Nah, jadi kalau misalnya kalau dilihat itu lebih garang. Ya, selain itu ya tambah aksesoris kecil-kecil ya, termasuk di penambahan tulis emblemnya expander di belakang juga. Jadi ya kurang lebih seperti itu sih. Saya belum sampai merubah yang terlalu wah ya, termasuk kalau dalam sih paling jok saya tambahin kayak gitu. Fitur-fitur lain saya rasa saya nggak sampai terlalu bagaimana. Maksudnya yang penting saya pengen itu adalah kondisinya nyaman selama berkendara itu nyaman. Jadi saya tidak sampai terlalu berubah. Gitu. Oke nih Om, dan kalau buat itu adalah alisnya tadi ya Om, bener sekali. Itu yang membuat kayak ketika melihat Iya, expander langsung betul. tahu, ih keren nih. Karena dari alisnya itu Om. Betul. Itu yang spesial loh Tribuners. Ya, Dan betul. kalau dari Om Lucky sendiri tadi Konsepnya kan memutuskan, alisnya bisa main gitu. bener Om. Dan kalau dari Om Lucky sendiri memutuskan untuk tidak terlalu ya Om memodif mobil Om yang ekstrim gitu Ya, ya Om. Karena masih ingin ya. merasakan kenyamanan dari expander ini.
Nah, kalau untuk teman-teman komunitas dari Mixi ini Om, ada nggak Om yang udah modif yang ekstrim gitu Om untuk expandernya? Banyak sekali. Banyak teman-teman kami yang dari beberapa chapter ya, waktu di tahun 2018-19, ada member kami di Jakarta itu dia sangat suka sound. Jadi memang kalau bicara anak komunitas ini macam-macam ya hobinya. Ada yang hobi di kaki-kaki. Kalau kaki-kaki itu dia merubah peleknya ya dengan ring yang aslinya 17 jadi 18, 19 kayak gitu. Supaya kelihatannya lebih kekar gitu loh di kaki-kakinya. Nah, ada juga yang hobinya di sound. Jadi dalam arti dia rubah gitu ya, dia rubah, dia tambahin. Ada juga di body. Nah, ada teman kami yang merubah sound itu, dia di upgrade dan lain-lain. Jadi soundnya sendiri seharga Pajero, cuma soundnya aja, belum bicara mobilnya. Nah, dan sering tanding, ikuti kontes-kontes dan selalu menang. Nah, jadi kalau bicara dari teman-teman ini kembali lagi dari feel-nya itu lebih senang kemana, kayak gitu. Jadi ada yang senang ke kaki-kaki, ada yang ke body, sampai ada yang dia merubahnya apa ya? Dalam arti grillnya dia rubah, yang dulunya model tahun lama, grill depannya dirubah, ya seperti kayak ada seperti mirip kayak Fortuner punya grill tuh dia bagus sekali. Terus selain itu juga mungkin yang sering main di modifikasi di cat ya, di cat mobilnya atau di stiker. Nah, dikasih stiker gitu. Kemudian body kit juga teman-teman juga ada yang hobi di sana, dia setting dan dirubah. Jadi tergantung teman-teman itu feel-nya kemana. Jadi kalau bicara untuk kendaraan tuh nggak ada habis-habisnya. Sama bicara dengan kayak rumah gitu kan. Kalau kita bicara rumah, apapun aja pasti rasanya ada yang kurang deh. Ada yang kurang deh, kita pengen begini, pengen begitu kan. Sama juga dengan unit expander, dengan mobil kita. Rasanya kita ada sesuatu terus yang ingin kita pengen tambahin gitu kan. Tapi tentu saja harus disesuaikan dengan kemampuan finansial juga seperti itu. Tapi kalau dari Mixi sendiri Om, ada nih nggak boleh nih modifnya sampai ke sini, atau ada aturan yang melarang atau batasan gitu Om untuk teman-teman member Mixi sendiri untuk mengmodif mobilnya? Ya, kalau untuk memodif itu kan termasuk selera dan juga kadang ada yang hobi ya. Jadi kami tidak pernah membatasi nggak boleh berubah ini jadi ini nggak ada. Jadi misalnya expander atau berubah jadi L300 nggak boleh. Expander berubah jadi truk gitu nggak boleh gitu. Nggak ada sampai begitu. Jadi dalam artian kalau misalnya mereka memodif itu nggak ada masalah karena tetap namanya kan adalah expander. Jadi mau modif yang terlalu seperti apa, kami saat ini tidak ada batasan atau larangan untuk memodif seperti apa. Cuma yang terpenting adalah satu hal, modif itu boleh, asal yang perlu kita perhatikan adalah safety-nya. Jangan sampai modif akhirnya membahayakan kita, ya. Dalam arti seperti ini, dari sisi elektrikalnya, ya lampu-lampu mungkin karena dia buat terlalu wah, akhirnya boros di aki misalnya. Sehingga harus tambahin pengaman lagi, relay, soket relay dan lain-lain gitu kan. Nah, selain itu juga di ban misalnya. Kalau dia suka bermain di pelek ya dengan ring yang besar juga disesuaikan gitu kan dengan shocknya dengan yang lain-lain. Jadi harapan saya itu kita selalu memantau modifikasi itu baik, modifikasi itu oke, modifikasi itu hobi. Yang penting kita harus melihat dari keselamatannya dari sisi kitanya kayak gitu. Karena kan kita bicara selain nyaman, selain keren, selain modif, kita bicara adalah safety-nya. Jangan sampai mengganggu dari safety-nya tadi. Bener. Seperti itu sih. Berarti berbahagialah nih ya anak Mixi ya Om, karena begitu ada budgetnya langsung dimodif. Tapi jangan lupa safety dan kenyamanan itu juga yang utama ya Om, selain keren-kerenan. Betul. Nah, kalau dari selain touring ataupun jalan-jalan jauh ya Om, kalau dari Mixi sendiri nih Om, aktivitasnya apa lagi nih Om? Rizky penasaran nih Om, karena kayaknya seru nih bareng Mixi. Ya. Ya. Betul. Jadi begini Mbak Rizky, untuk Mitsubishi Expander Indonesia ini, kami komunitas ini mempunyai background atau latar belakang yang berbeda-beda. Tentu saja ada juga hobi yang berbeda-beda.
Ada juga tim kami dulu di Jawa Timur, dia suka balap ya, jadi ada expander balap juga di Shalom gitu kan. Kemudian ada juga kita membuat acara family gathering, jadi kita kumpul antar keluarga. Dan kalau touring pun kita juga ngajak keluarga bersama-sama dengan anak, istri ya. Jadi untuk bertemu gitu kan, dari kenalan dengan member lain, sehingga istri kita kenal dengan istri yang lain seperti itu. Jadi itu membentuk sesuatu keluargaan Mitsubishi, kekeluargaan expander tanpa batas. Nah, seperti slogan kita, jelajah tanpa batas ya, we are family. Nah, kemudian selain kita mengembangkan dari hobi yang ada juga nih sekarang yang outdoor. Outdoor ini dalam arti apa? Kita camping gitu kan. Kemarin teman-teman dari chapter kami ada Deborah, terus ada chapter-chapter yang lain, mereka main outbound, jadi pakai tenda kayak gitu, kita camping bareng gitu kan, menikmati suasana alam. Dan juga selain kita bicara dari sisi happy dan hobi tadi, kita juga bicara rasa kemanusiaan yang kita selalu menjadi prioritas. Apa ya kemanusiaan yang kita jadi prioritas? Kita tahu bahwa namanya musibah itu bisa saja terjadi kapanpun dan kita tidak minta, dan itu bisa terjadi. Sebagai contoh, saya melihat berita hari ini di beberapa wilayah ada banjir yang cukup kita bilang memprihatinkan ya, tingginya pun sampai 3 meter, salah satunya di Sintang. Bener. Nah, di sini kami dari komunitas Mitsubishi Expander Indonesia, kebetulan saya sebagai ketua umum di Mitsubishi, kami selaku pengurus, kami sudah rembuk untuk kita lakukan kegiatan sosial. Jadi kita ada misi peduli kemanusiaan. Nah, dan kebetulan kami misi peduli kemanusiaan ini sudah ke-11 ya, dari saat kami berjalan selama bertahun-tahun ini. Dan kita lakukan apa? Kita mengumpulkan teman-teman bagi yang mereka tergerak untuk melakukan donasi. Jadi donasi ini kita tidak meminta mereka membatasi harus donasi berapa, enggak. Yang penting mereka ingin menyumbang seikhlasnya, gitu ya. Karena besar kecilnya itu tergantung dalam diri kita, semampunya kita. Dan apapun yang kita berikan untuk kebaikan, saya percaya dan yakin bahwa pasti akan ada balasan yang luar biasa, yang setimpal buat kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh pencipta kita. Nah, jadi kegiatan positif yang kita lakukan tadi itu terus kita jalankan ya untuk di Mitsubishi. Terus selain itu ya, kalau kita flashback yang mundur di misi peduli kemanusiaan yang ke-10, 9, 8, 7 dan pertama, ya kalau saya ingat aja ya, waktu itu ada musibah di Bengkulu, di Pangandaran, kemudian juga ada waktu itu gempa di Lombok, kemudian di Palu. Nah, itu kami dari Mitsubishi pun juga turun dari chapter Makassar, turun ke sana. Nah, di situ juga memberikan kegiatan sosial untuk membantu mereka yang menjadi korban dari gempa. Jadi itulah yang kami lakukan dari aktivitas kami di Mitsubishi Expander Indonesia. Jadi bukan hanya happy, tetapi kami selalu melihat dari sisi kemanusiaan, kekeluargaan dan kemanusiaan. Itu yang menjadi semboyan dari kami. Bahkan khusus untuk member yang sudah bergabung, kami ada namanya misi paket sehat. Ya, paket sehat. Nah, paket sehat ini apa? Seandainya kita tahu dari member ada yang terpapar COVID. Nah, dari pusat kita mengeluarkan paket sehat. Bentuknya apa? Bentuknya seperti vitamin, madu dan lain-lain. Nah, tujuannya untuk membantu dari member kami tadi yang kena musibah tadi, seperti itu. Jadi banyak kegiatan yang kita lakukan. Dan termasuk juga kita coaching klinik ya. Jadi mengenai tips cara merawat kendaraan, terus dan macam-macam, banyak lagi seperti itu. Oke, Om Mbak. Selain keluarga juga care nih terhadap lingkungan sekitar, bahkan juga untuk member ya, Om. Ya. Karena kalau untuk care terhadap keluarga tadi, kita happy-nya juga bareng keluarga nih. Kita peduli nih ya dengan kebahagiaan keluarga kita, karena touring pun bawa keluarga nih ya, Om. Setuju. Dan selain kita keakraban, juga kita yang terpenting satu, kita harus mengikuti aturan lalu lintas. Nah, itu yang terpenting. Jangan sampai ugal-ugalan. Karena kita masa nih banyak maunya duluan gitu kan, nggak tertib. Nah, itu kita nggak boleh. Dan kita selalu ikuti aturan dari peraturan lalu lintas. Lampu merah berhenti, ya berhenti. Konvoy seandainya ada yang mau nyalip, kita kasih. Jadi dalam arti kita tidak mau arogan, karena kita membawa
nama nama baik ya, nama komunitas ini gitu. Seperti itu sih. Dan juga ternyata juga ada misi kemanusiaannya ya Om, Betul, betul sekali. membantu daerah-daerah Dan yang ini kita terdampak masih bencana. untuk yang di Sintang kita masih proses berjalan ya, sampai hari Kamis nanti kita donasi ini kita kumpulkan. Yang alhamdulillah udah nilai jutaan ya, udah terkumpul dari teman-teman. Yang mohon maaf bukannya bentuk ria untuk menyampaikan, bukan, tapi dari teman-teman sudah antusias melakukan donasi, dan nanti kita akan close di hari Kamis. Dan nanti kebetulan kami ada chapter di Kalimantan Barat ya, kebetulan juga ada ketua chapternya. Nah di situ kita sudah sampaikan untuk nanti beliau bisa, teman-teman dari chapter, untuk menyampaikan ke teman-teman di Sintang yang mengalami musibah tadi ya, bahwa bantuan ini bisa tersalurkan dengan tepat seperti itu. Benar sekali. Dan kita sama-sama ya Tribuners mendoakan semoga musibah ini juga cepat berlalu ya Om, dan semoga saudara kita yang berada di Sintang dan sekitarnya juga bisa dilindungi dan terselamatkan ya Om. Jangan sampai ada bencana yang luar biasa lagi nih menimpa Indonesia nih. Karena melihat dilema yang terjadi ya Om, karena Rizky hari-hari nih Om membacakan berita tentang banjir tersebut, itu sangat menyayat hati Om, karena bahkan sampai 3 meter. Wih, iya betul. Dan bayangin 3 meter setinggi apa loh Tribuners, tinggi sekali 3 meter. Dan marilah kita sama-sama berdoa nih, mendoakan keselamatan saudara kita yang berada di Sintang. Dan kalau nggak salah 13 kecamatan ya, betul ya? Bener ya Om. Dengan 14.000 jiwa kalau nggak salah ya. Bener. Maksudnya yang lagi kemarin sampai 18.000. 18.000. Nggak bisa bayangin itu. Terisolasi, butuh makan, ya, nggak mandi, itu kan ya, obat-obatan, nah itu bagaimana itu? Nggak bisa bayangkan itu. Kasihan teman-teman kita yang di sana. Dan saat ini saudara kita juga membutuhkan bantuan kita ya Om. Betul, betul sekali. Dan kembali lagi ke Miksi nih Om. Tadi Om juga udah menjelaskan dan menceritakan aktivitas yang dilakukan oleh Miksi. Tapi kalau untuk event se-Indonesia nih Om, apa nih Om? Ada nggak? Ya, jadi sebenarnya kita udah ada beberapa agenda ya. Agenda kita yang tahunan itu sebenarnya kita ada touring gabungan. Touring gabungan itu namanya kita SPN Tour. Nah, salah satunya SPN Tour ini biasanya kita mengeksplor wilayah-wilayah wisata yang ada di Indonesia. Nah, jadi kalau kita lagi setting sih antara mau ke Sumatera bareng atau mau ke Lombok. Nah, seperti itu. Jadi touring nasional dengan mengumpulkan semua member yang ada di Indonesia. Terus yang kedua kita akan melakukan Jamnas. Nah sebenarnya harusnya Jamnasnya itu tahun ini, tapi karena kita lihat tidak memungkinkan ya, karena COVID kan masih proses recovery ya, dalam arti pemerintah baru mengejar-ngejarkan untuk vaksin dan lain-lain. Jadi akhirnya tahun ini kita bergeser dulu, kita akan melihat di tahun depan. Rencana kita akan melakukan Jamnas di bulan Juli. Insya Allah semoga tidak ada halangan, kita bisa laksanakan Jambore nasional di bulan Juli di Bali rencananya, dan otomatis nanti ada beberapa teman juga yang hadir ke Bali seperti itu. Selain kalau aktivitas yang umum-umum ya kita ada sih seperti kita lakukan, nggak hanya karena begini, teknologi itu semakin berkembang ya. Kita bicara hari ini aja saya bisa berkenalan dengan semua Tribun Pontianak ya yang ada di sini. Kemudian kita ada aplikasi namanya Zoom. Nah, di sini pun kami juga selalu memfasilitasi dari chapter dan seluruhnya itu menggunakan fasilitas Zoom ini supaya informasi yang ada bisa kita dapat. Jadi kita lakukan coaching klinik secara nasional untuk teman-teman ataupun hal-hal lain yang kegiatan yang positif atau informasi atau ilmu-ilmu apa yang bisa kita berikan. Tentu saja buat member. Seperti itu, kegiatan yang kami lakukan. Ini kayaknya seru sekali nih Om. Kalau untuk persyaratan bergabung dengan Miksi ini ada nggak sih Om? Selain memiliki expander ya Om? Ya, selain memiliki expander, syaratannya itu yang pertama harus ganteng ya. Ya kayak saya gitu ya. Bolehlah muji diri sendiri ya sekali-sekali. Jadi nggak ribet banget. Jadi persyaratannya yang pertama tentu saja harus mempunyai unit ya, unit expander. Mau unitnya apa aja boleh, mau GLS tipenya, mau Exit, mau Ultimate, mau Sport atau Cross boleh. Jadi yang penting yang pertama syaratnya harus mempunyai unit. Terus kedua harus mempunyai SIM, ya. Jadi harus mendaftar, harus punya SIM. Jadi kita akan melihat kalau tidak punya SIM otomatis
belum bisa, karena belum layak, ya karena kan masih apa namanya belum dapat resmi gitu ya. Terus yang ketiga, mengisi form registrasi. Mengisi form registrasi, jadi form registrasi itu ada pembayaran. Pembayaran itu nanti apa? Itu akan mendapatkan starter kit. Starter kit ada baju seperti yang saya pakai. Kemudian nanti ada kartu e-tol. Kemudian ada lagi stiker. Nah, stiker lambung yang ada di unit kendaraan kita, di kaca depan dan kaca belakang. Jadi persyaratannya tidak rumit. Yang terpenting adalah ada unitnya dulu. Ada unit sudah mempunyai SIM. Dan selain itu kami harapkan kalau sudah masuk di Expander, jangan masuk ke komunitas yang sejenis. Jadi kan ada Expander, kita ada lagi yang lain juga ya, di Expander juga. Nah, itu kami harapkan adalah satu. Supaya kenapa? Informasi yang kami dapat itu kita berikan itu bisa terfokus seperti itu. Jadi tidak sulit dan semua orang bisa. Yang penting ada unitnya. Unit Expander ya Om. Dan dengan beberapa Betul. catatan Kalau tadi. Mbak Rizky kalau mau bergabung pun sangat terbuka. Oke. Ini kan Rizky dari Kalbar nih ya Om, khususnya di Pontianak. Ya. Dan juga ada pertanyaan yang masuk nih Om. Nah, pertanyaannya, apakah persyaratan untuk masuk atau bergabung ke Miksi Kalbar itu sama atau berbeda nih Om? Ya, jadi kebetulan kalau untuk mau bergabung di Miksi itu kan ada form registrasi. Nah, saat ini kita mungkin secara offline dulu ya. Kami lagi setting dulu dengan bagian IT untuk membuat website kami lebih sempurna. Jadi kita lagi set dulu. Pendaftaran melalui registrasi offline nanti bisa masuk ke Facebooknya kita, Mitsubishi Expander Indonesia atau Miksi, dan juga di Instagram kami di Miksi Expander. Nah, di situ nanti bisa, saya mau bergabung. Nah, kebetulan nanti di sana kita ada admin kita yang bagian divisi member itu yang nanti akan membantu memberikan memfollow up, memberikan isi formulir, kayak gitu. Formulir itu adalah bentuk data ya, data nama, tanggal lahir, ya seperti itu ya, umum lah yang standar, alamat, kayak gitu kan, tinggal di lokasi mana. Nah, dari setelah mengisi form tadi, udah itu registrasi dengan pembayaran untuk starter kit. Jadi untuk dapat seragam seperti ini, kartu e-tol dan juga stiker lambung, supaya untuk bisa kita kenali. Dan ini hanya sekali seumur hidup ya, jadi tidak ada pendaftaran lagi-lagi, nggak ada, cuma sekali aja. Dan kebetulan nanti kita ada sesuatu versi yang baru, tapi saya belum boleh sampaikan di sini karena kita nanti mungkin ada surprise nanti ke depannya. Karena kita ada beberapa yang baru. Ya, betul. Kalau untuk Rizky nih dan teman-teman yang ada di Kalbar ya Om, kalau untuk registrasi dan biaya registrasinya itu nantinya akan dibayarkan ke mana nih Om? Atau langsung ke ketua chapter Pontianaknya atau melalui bank nih Om? Ya, terima kasih. Jadi untuk saat ini kan masih offline, jadi kita lagi buat secara online nanti dalam sistem melalui e-commerce ya. Jadi nanti bisa langsung transfer ke sana dan nanti bisa di-detect starter kit-nya sampainya kapan. Jadi untuk saat ini kita dari pusat ada tim divisi member yang akan memberikan form tadi, dan di form tadi itu ada rekening. Rekeningnya untuk saat ini kita kebetulan ada bendahara pusat. Kebetulan di sini ada Tante Retno, ya Tante Retno itu sebagai bendahara pusat. Dan nanti setelah transfer, berikan bukti transfernya, sudah itu kita langsung proses untuk pengiriman starter kit tadi. Ya. Nah, untuk starter kit tadi kan kita bicara baju. Kemudian ada kartu member. Kartu member itu kita ada kartu e-tol ya. Saya nggak tahu nih untuk di kartu e-tol tadi eksklusif. Jadi ada namanya, ada nopungnya juga kayak gitu. Jadi kita cetak ada nama dan nomor nopungnya. Seperti itu. Jadi transfer bentuknya. Dan bukti transfer tadi tolong diupload, dikirim ke bagian divisi member untuk kita proses. Seperti itu. Yang kepo nih dan ingin bertanya mengenai Miksi ini bisa kemana nih Om? Ya, kebetulan kita ada di medsos ya, ada beberapa medsos. Di antaranya kita ada Facebook. Nah, silakan nanti bisa tahu lebih jauhnya ada di Facebook kita, di Mitsubishi Expander Indonesia atau Miksi, MIXI ya. Terus juga bisa di IG kami di Miksi Indonesia, itu juga bisa.
Bahkan juga di YouTube juga udah ada Mixi. Gitu. Jadi sudah sangat mudah untuk mengakses informasi dari Mitsubishi Expander Indonesia ini. Dan yang penting juga kami sampaikan kepada semua tribun ya, teman-teman dari Tribun Pontianak, bahwa Mixi ini adalah komunitas yang legal ya. Jadi kita komunitas yang legal karena kita sudah terregistrasi di Menkumham ya, agak susah banget ngomongnya. Nah, jadi sudah berizin. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir ya, karena kita resmi, bukan komunitas yang abal-abal. Jadi kita udah resmi dan juga sudah diakui oleh MMKSI. Ya, sudah diakui oleh MMKSI sehingga kami ada komunitas yang legal. Jadi tidak perlu takut. Dan kegiatan kami adalah kegiatan yang sifatnya positif. Seperti itu. Sekali gabung, sekali join, itu untuk selamanya, karena kita persaudaraan selawase. Terkecuali kalau member itu, mohon maaf, tutup usia atau menyatakan mengundurkan diri, seperti itu. Ya, jadi bisa lebih tahu lebih banyak, silakan Mas mampir, kunjungi website kami kan. Begitu, Mbak Rizky. Dan apakah Mixi ini juga bekerja sama Om dengan Mitsubishi? Betul, karena kami adalah salah satu pengguna dari ya pastinya Mixi ya, dari Mitsubishi, kami bekerja sama dengan beberapa beres. Beres itu bengkel resmi ya, kalau disingkat namanya beres. Nah, dari beberapa beres ya ada Sunstar, ada Gumen Tejo Abadi, ada Serikandi Motor, dan itu nanti dibantu oleh chapter masing-masing. Jadi nanti dari chapter mereka memberikan surat kerjasama dengan beres tadi, bengkel resmi tadi. Nah, kerjasama dengan beres itu apa yang akan didapat? Biasanya kalau dalam bentuk kerjasama, biasanya kita kan lebih diperhatikan. Dalam hal apa? Kalau saat kita ingin servis atau kita ada mau pembelian spare part dan lain-lain, biasanya kita dapat diskon-diskon khusus seperti itu, yang dapat benefit tambahan di saat kita menjadi member dari Mixi. Seperti itu. Baiklah Om, udah diingatkan lagi nih Om berkali-kali dengan operator, karena ternyata kita udah lebih dari 1 jam nih Om ngobrol-ngobrolnya. Oh nggak kerasa, pantesan udah lapar saya. Ada alarm khususnya ya Om. Ada alarm bunyi nih. Udah titit. Nah Om, sebelum ini naganya udah ngomong nih. Bener. Nah Om, sebelum menutup podcast kita hari ini Om, pertanyaan terakhir dari Rizky nih. Ke depan, apa nih rencana dari Mixi? Jadi untuk ke depan kita sebenarnya sih banyak ya. Jadi kalau misalnya acara-acara ya tetap yang sesuai dengan koridor ada kemanusiaan kita tetap terus jalankan. Terus kemudian kita juga akan melakukan terus mengenai informasi, pelatihan, coaching klinik, ilmu-ilmu yang bermanfaat. Juga terus kita memperkenalkan Mixi ke seluruh Indonesia, juga terus bekerja sama dengan beres. Dan juga harapan kami semua dari pengguna dari Expander yang di Indonesia khususnya yang mendengarkan saat ini, kira-kira ayo untuk segera bergabung ya, tergerak hatinya untuk bergabung di Mixi, karena akan banyak nilai-nilai positif yang akan didapat. Nah selain itu yang luar biasanya kita tidak sendiri teman-teman. Kayak seperti hari ini saya dapat saudara di Kalimantan Barat ya, khususnya di Pontianak, kebetulan kami juga sudah ada member di sana, mau di Kalimantan Selatan saya ada. Jadi seolah kita kalau dimanapun kita nggak akan merasa sendiri gitu loh. Jadi segera bergabung karena di situ yang akan didapat apa? Persaudaraan yang luas. Ya, bayangkan 1.191 saat ini member kami dan itu terus bertambah dari Sabang sampai Merauke. Jadi persaudaraan yang luar biasa dengan latar belakang yang berbeda-beda. Nah, disitulah Mixi dan disitulah Indonesia. Karena keragaman menjadi satu. Oke, baik Om. Luar biasa sekali loh Tribuners. Karena ini ternyata dari Sabang sampai Merauke. Meskipun Om nanti datang ke daerah lain, ini ada saudaranya juga nih yang menunggu. Dan ditunggu nih Om ke Pontianaknya. Siap. Baik, hadir. Baiklah Om, terima kasih nih Om untuk berbincangnya hari ini. Dan terima kasih juga nih untuk Tribuners yang sudah menyaksikan podcast ini sampai selesai. Karena hari ini kita kedatangan seorang narasumber yang luar biasa sekali spesial loh Tribuners. Karena Om Lucky ini datang jauh ya Om dari Jakarta.
dan Ya, hadir bersama betul. kita via Zoom hari ini. Dan terima kasih sekali lagi nih Om Rizky ucapkan untuk partisipasinya, Sama-sama, dan terima semoga kasih. apa yang kita sampaikan Salam hari ini, sukses. benar Om, Ya, amin. Dan semoga apa yang kita sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk Anda semuanya loh Tribuners. Saya Rizky Fadriani beserta Om Lutki di sini undur diri dulu. Sampai berjumpa di Triponcast kita edisi berikutnya. Bye.